Oke. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas yaitu mengenai bagaimana menganalisis data percobaan. Ya, percobaan yang paling sederhana itu yang menggunakan faktor tunggal atau single faktor. Nah, kemudian kondisi lapangannya adalah seseragam mungkin atau seragam. Kalau idealnya seragam, secara teori harus seragam. Ya, oke. Karena dalam buku ini teknis, ya. Jadi teladannya itu yang berkaitan dengan keteknikan dan sebagainya. Saya tidak akan bacakan detail di sini. Ya. Yang jelas kira-kira bahwa di sini ada percobaan yang menggunakan perlakuan. Ini perlakuannya ini daya, ya, daya dalam watt. Ya, yang diamati adalah ini laju edge itu apa? Ini istilah teknis ya, edge rate, ini laju data dari percobaan plasma etching. Ya. Ini cara sendiri. Ya, yang terlambat langsung masuk aja, nggak usah. Nih, ya. Nah, jadi kondisi unit percobaannya, jadi satuan percobaannya itu harus seseragam mungkin kondisinya, ya. Ini diperlukan karena masing-masing perlakuan itu diulang 5 kali. Ini diulang 5 kali, ya. Dan perlakuannya ada 4 taraf. Ya, perlakuan itu sesuatu yang sengaja diberikan oleh si peneliti. Ya, sengaja diberikan. Nih, dayanya kalau 160 maka yang nilai amatannya berapa? Nilai amatannya, ya. Kemudian kalau 180 dinaikkan dayanya. Nilai amatannya seperti apa? 200 dan 220, ya. Jadi andaikan ini adalah taraf nyata, taraf percobaan, ya, level suatu faktor. Ini faktornya power, ya. Dan datanya seperti ini, ya. Nah, karena hanya ada satu macam, atau di sini istilahnya kalau kita gunakan tadi adalah single, ya, eksperimen, ya, single faktor. Jadi faktor tunggal, ya, faktor tunggal. Maka apa yang kita amati itu, jadi apa yang kita amati di sini itu dipengaruhi oleh ini faktornya apa? Power, ya. Apa tidak? Jadi ini kan apa tidaknya itu, apakah dipengaruhi apa tidaknya? Apakah power ini 160, 180, 200, 220 itu memberikan efek, memberikan pengaruh yang sama atau tidak? Ya, gitu, ya. Oke. Secara deskriptif, maka kita bisa membuat grafik seperti ini atau plot seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini 160, 180, 220 itu adalah taraf dari faktor itu, level dari faktor itu, ya. Kemudian ini data-datanya untuk 160. Nah, data di baris pertama ini kalau kita plotkan buat titik-titiknya, diagram pencarnya seperti ini, ya. Seperti ini. Oke.
Nah, ini ada kok cuman 4, sebetulnya kan bukan 4. Ya, sebetulnya bukan 4. Tapi karena datanya berdekatan dan skalanya itu juga ya satu baris ini 50 ini. Ya. Skalanya juga terlalu lebar ini, ya. Maka kelihatannya 4 di sini, kelihatannya 4, padahal masing-masing 5. Ini cara pertama. Cara kedua dengan box plot. Ya, dengan box plot seperti ini. Ya. Permasalahannya kalau box plot kalian menggunakan pakai apa? Buatnya pakai apa? Pakai R. Ya, pakai R. Boleh pakai R. R lebih bagus. Pakai Excel bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Ada nggak aplikasinya? Nah, sekarang gini. Kalau nggak salah beberapa minggu lalu, saya sudah kirim satu file. Namanya XRealStat. Ya, nggak bisa dipakai kalau pakai HP, nggak bisa. Tapi hanya kalau untuk lihat, oh ada nggak yang dikirim, saya kirim. Ya. Nah, XRealStat itu salah satu makro yang bisa dijalankan di Excel. Yang bisa dijalankan di Excel. Ya. Dulu makro atau add-ins itu namanya PopTools dulu. Tapi kalau sekarang ini karena kebanyakan menggunakan Windows 64 bits, yang PopTools itu nggak jalan, ya, tidak jalan. PopTools hanya jalan di Windows 32 bits. Kalau komputer kalian punya komputer yang lama, saya juga punya yang lama, ya, itu jalan. Jadi begini, coba saya share dulu, saya buka Excel-nya. Ya, ini Excel, nampak ya? Saya gedein. Saya gedein dulu. Ini data yang tadi. Data yang tadi saya tulis ulang. Kalau yang tadi berdasarkan baris. Jadi 160, 180 dan 220 berdasarkan baris. Ini taraf perlakuannya. Kalau ini saya tuliskan berdasarkan kolom. Ya. Oke. Perhatikan. Ya. Kalau XRealStat itu sudah dipasang, kalian klik-klik, double-klik begitu, dipasang, atau harus tahu di mana itu disimpan ya, di direktori mana itu disimpan. Oke. Kalian tekan ATI, begini ya. Ini oke, ini saya matikan dulu. Saya matikan ya. Oke. Perhatikan di atas ini. Perhatikan di atas ini tidak ada apa namanya modul add-in. Oke, sekarang saya tekan ALTI, ya. Kemudian XRealStat itu, nah nanti kalau nggak ada, caranya nggak begini, nyalakan, ya, dinyalakan. Ini setiap mati dia nggak ada lagi. Setiap kita mau pakai Excel, mau panggil itu harus ALTI, dimatikan dulu, nyalakan lagi, ya. Nah, sekarang ada nih add-in, ya. Add-ins-nya ada. Nah, apa fungsinya add-ins? Fungsinya add-ins semacam modul. Ya, semacam modul yang bisa digunakan untuk membantu analisis. Ya. Sebetulnya di sini juga ada. Excel juga punya, tapi tidak lengkap. Ya. Di bawah data ini ada data analisis. Ya. Di bawah datanya data analisis gini, ya. Kalau nanti diperiksa punya kalian belum muncul data analisis ini, ya, belum muncul, itu karena belum diaktifkan. Jadi caranya begini. Ini file, ya. Biasanya ada option. Ada option file. Ada optionnya enggak? Ya. Ada option ya. Ini add-ins-nya dinyalakan. Ini double klik, ya. Nah, ini nanti yang dinyalakan ini Analysis Toolpack VBA, ya. Analysis Toolpack ini dinyalakan. Setelah diklik begini,
Kalian go ya. Klik go. Nah, nanti akan dipanggil ya. Setelah itu, ya ikutin aja ya. Nanti akan muncul di sini data analisis. Ya. Data analisis. Bedanya apa? Bedanya dengan Xreastat, kalau Xreastat itu lebih banyak daripada tampilan ini. Data analisis ini bisa digunakan untuk apa saja. Ya. Coba lihat ya. Untuk ANOVA bisa, ANOVA satu faktor, satu faktor dengan ulangan. Ini yang bisa dilakukan, kalian lakukan dengan data analisis ya. Coba kalau Realstat. Jadi ini Realstat. Jadi dia punya modul sendiri ya. Dan banyak nih. Ya kan? Banyak. Nah, ini untuk deskriptif statistik, bisa untuk operasi matriks ya. Misalnya pangkat matriks ya, atau mencari nilai eigen, vektor eigen itu di sini ya. Oke. Itu tambahan aja. Jadi diaktifkan begitu. Kembali ke materi dulu. Nah, jadi ini digunakan untuk apa deskriptif ini? Kemarin kita sudah membahas yang namanya homogenitas varian. Apakah masing-masing taraf perlakuan ini kan taraf perlakuan ya, itu variannya sudah homogen apa belum? Nah, ini kalau ngelihatnya pakai mata aja ya. Artinya belum diuji, kalau malah nggak mulai pengujian. Ini pakai mata saja sudah terlihat ya. Lihat. Ini tertingginya di sini, terendahnya di sini, ya. Nah, ini ringnya sama. Paham kan? Ini jarak antara tertinggi dan terendah ini kira-kira sama. Kira-kira. Kalau sama persis ya enggak. Ya. Kira-kira sama. Atau bisa dilihat dari sini. Sama aja nih, ya. Ini box plot. Bedanya kalau box plot ini ada informasi, oh ini mediannya, yang garis ini median, ya. Garis ini median, yang batas yang di sini ini kuartil 1, ini kuartil 3. Q1, Q2, Q3, ya. Kalau box plot kalau ada pencilan dia ada titik di sini atau di sini, ya. Oke. Jadi gunanya apa? Gunanya untuk IT deskriptif ini bisa sekilas untuk melihat misalnya apakah variannya homogen. Ya, kan syaratnya variannya harus homogen. Dalam analisis syaratnya variannya harus homogen. Oke. Nah, sekarang modelnya. Jadi model, apakah model itu? Ya. Kalau bahasa lawak, model temannya pempek. Ya, model itu adalah jadi usaha kita untuk meniru sesuatu. Usaha kita untuk meniru sesuatu. Model. Model macam-macam. Kalau kalian misalnya berbisnis souvenir misalnya. Model tabot. Oh, kalau tabot beneran gede banget, ya kan? Model tabot kecil-kecil gitu. Coba, ya kan? Misalnya itu model. Itu namanya model ikonik. Mainan anak kecil-kecil, mobil-mobilan. Kalau bagus modelnya pasti ada ukurannya 1:1000 misalnya gitu kan. Itu ikonik. Nah, banyak model. Termasuk diantaranya model matematik atau model statistik. Bedanya model matematik dan model statistik hanya satu. Model statistik ada yang disebut dengan galat, ya, atau error, atau kesalahan. Kalau model matematik nggak ada. Ya, misalnya, kalau diketahui derajat Fahrenheit, Reaumur diketahui, pasti tanpa kesalahan, karena ada rumusnya. Ya, gerak parabola, ya, dan sebagainya itu model matematik. Tapi kalau ini model statistik, jadi ada errornya. Nah, ada errornya. Nah,
Contohnya bagaimana? Ini kan pengamatan yang ke I, J. Jadi I itu menunjukkan perlakuan yang mana? Oh, perlakuan yang temperat wattnya 160. Pengamatan ke J, pengamatan kedua misalnya. Itu dimodelkan dengan rata-rata dari ini rata-rata populasi ya. Rata-rata atau rata-rata sampel itu dari perlakuan yang wattnya 160. Ya, 160. Nah, kan nggak sama. Ya kan? Yang dimodelkan berapa rata-rata ini? 551,2. Ya kan? 551,2. Loh, kan kita sudah buat sedemikian rupa seragam. Ya tetap saja, makanya ada error. Makanya ada error model statistik itu. Errornya berapa? Ya selisih. 575 ini dikurang 551,2. Ya. 530 dikurang 551,2. Makanya setiap data ini ada yang di atas dan ada yang di bawah rata-rata. Ya, ada yang di atas, ada yang di bawah rata-rata. Ya. Oke. Seandainya modelnya dirubah, nih modelnya dirubah nih, oke. Mu I-nya ini kan tergantung watt mana yang dipakai. Oke, kalau sekarang watt mana yang dipakai itu sama dengan rata-rata keseluruhan. Kalau rata-rata keseluruhan ke-20 pengamatan ini dihitung. Ya. Dijumlahkan kemudian dibagi 20. Itu rata-rata keseluruhan. Ya. Nah, jadi di dalam memodelkan kita bisa menggunakan model yang ini atau mu I ini diganti dengan rata-rata keseluruhan ditambah pengaruh dari perlakuan ke I itu. I-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, 160, 180, 200, 220. Ya. I-nya ada 4. Ya. Oke. Jadi kalau digambarkan menurut yang di sini tadi, cara menuliskannya ini berdasarkan baris. Jadi perlakuan 1, 2 sampai A, perlakuannya ada A. Kalau saya tadi di Excel menurut kolom. Sengaja saya buat beda karena ya, tergantung kita menuliskannya. Datanya ini seperti apa. Ya. Bisa menurut baris, bisa menurut kolom. Oke? Sehingga modelnya model yang namanya rancangan acak lengkap itu adalah ya, ini pengamatan ke J. Jadi ulangan ke J ya, yang diberi perlakuan ke I ya. Itu bisa dimodelkan. Ya, bisa dimodelkan dengan rata-rata keseluruhan ditambah pengaruh perlakuan ke I ditambah galatnya. Ya, ditambah galatnya. Galatnya tinggal ngurangin aja. Kalau jumlah kedua ini sudah diketahui, ya ini tinggal dikurangkan. Oke. Berikutnya, ya. Bahwa di dalam analisis tadi itu diperlukan yang namanya asumsi. Ya, asumsi. Asumsi itu persyaratan yang harus dipenuhi agar analisisnya valid. Valid ya, sah. Agar analisisnya sah. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi agar analisisnya sah itu disebut asumsi. Ya, asumsi. Nah, salah satu asumsi diantaranya adalah bahwa data, ini kan data ini. Apa yang kita amati, datanya ini memiliki distribusi yang namanya normal. Distribusi yang namanya normal. Ya. Nah, distribusi normal itu punya parameter. Parameternya apa? Ya, ini mu plus tau I atau mu IJ, mu I saja, sorry. Atau mu I saja, ya. Ditambah varian. Nah, artinya kalau di sini, kalau kita lihat, ini rata-rata ini tergantung I-nya. Tergantung I. Tergantung perlakuan yang mana, apakah 160 watt, 180 watt,
200 dan sebagainya ya. Ini tergantung I. Tetapi variannya sama. Kan asumsinya variannya harus sama. Ya. Kan diasumsikan, asumsinya varian harus sama, maka kita menguji homogenitas varian. Ya. Ini asumsi yang lain, normalitas. Ya, oke. Oke. Nah, ini ada faktor pengaruh acak dan sebagainya atau tetap. Ya. Itu kemarin sudah dijelaskan. Nah, sekarang gini, ini notasi ini. Notasi yang kalau kalian nyari buku-buku rancangan percobaan yang mungkin yang detail seperti ini memang susah. Kebetulan saya dapatkan yang lumayan detail daripada saya nulis ulangan. Ini ya. Ini notasi. I itu indeks untuk perlakuan. Ya, taraf perlakuan. I-nya 1 2 3 4 tadi. Digantikan yang 161, yang 180 2 dan seterusnya ya. Secara umum I-nya ini bisa sampai dengan A. Kalau tadi 4. Ya. J itu banyaknya ulangan. Indeks untuk ulangan. Ada sebanyak N. Ada sebanyak N kecil. Sehingga kalau yang tadi kita gunakan teladan tadi, N-nya 5. N kecilnya 5. A-nya 4, N kecilnya 5. Sehingga N besar ini 20. Ya, N besarnya 20. N besar yaitu total semua atau banyaknya semua pengamatan. Banyaknya semua pengamatan ya. Nah, sekarang gini. Lihat ini, YIJ dijumlahkan untuk semua J. Untuk semua ulangan. Artinya ini YI titik, ini jangan lupa ya, ada artinya itu. Yang titik yang mana? Yang titik yang J-nya menggantikan, artinya untuk semua J artinya. Ya. Nah, ini jumlah. Ya, jumlah. Kalau jumlahnya bukan hanya J tapi juga I, berarti yang titiknya 2. Titiknya ini menggantikan indeks I dan J. Ini jumlah semua pengamatan, baik ulangan maupun perlakuannya. Ya. Beda ya, ini beda. YI titik, ini Y titik. Ini indeksnya baru 2. Indeksnya baru 2 karena indeks yang pertama digunakan untuk perlakuan ke, yang kedua ulangannya untuk setiap perlakuan. Ya. Nah, kalau kita kasih tanda bar itu palang, itu kita punya yang namanya rata-rata. Jadi YI titik dibagi N kecil itu rata-rata perlakuan ke I. Ya, rata-rata perlakuan ke I. Kalau Y titik dibagi N besar, ini rata-rata keseluruhan. Rata-rata semuanya. Ya, rata semuanya. Oke. Itu notasinya ya, notasinya. Ini harus saya sampaikan. Jadi biar tahu apa itu notasi, cara bacanya seperti apa ya. Baik, sekarang lihat tadi bahwa di sini di asumsi tadi YIJ tadi distribusinya normal dengan parameter rata-rata mu plus tau I atau mu I saja digabung, kalau digabung mu I ya. Oleh karena itu kita ingin tahu apakah tau I ini, tau 1, tau 2, tau 3, tau 4 itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Nah, oleh karenanya itulah yang diuji. Ya. Jadi tau I ditambah mu, kita bisa gantikan itu dengan mu I atau ini rata-rata. Ya, rata-rata ke I. Rata-rata perlakuan ke I itu sama dengan rata-rata keseluruhan ditambah pengaruh perlakuan ke I. Itu yang disebut dengan atau sama dengan nilai harapan. Nilai harapan. E itu nilai ekspektasi atau nilai harapan. Ya. Oke. Nah, oleh karenanya hipotesisnya jadi begini. Nih. Rata-rata populasi perlakuan 1. Rata-rata populasi perlakuan 2. Sama dengan tergantung ini sampai berapa. Kalau di teladan tadi sampai 4.
rata-rata perlakuan 4. Jadi kalau cuma 4 tulis semua. Tapi kalau lebih dari 4 ya beginilah ya. Yang terakhir berapa di sini? Itu hipotesis 0. Ya, hipotesis 0 mengatakan bahwa semua perlakuan memiliki rata-rata yang sama. Ya. Hipotesis tandingan itu adalah ingkaran. Ingkaran dari hipotesis 0. Jadi tidak benar bahwa rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2 dan seterusnya. Rata-rata populasinya, ya, tidak benar. Tidak benar bahwa itu cukup diwakili dengan, ya, kalau secara verbal ada 2 rata-rata. Ya, ini ada pasangan rata-rata. Mu I tidak sama dengan mu J. Ya. Sedikitnya ada sepasang. Ya, sedikitnya ada sepasang mu I yang tidak sama dengan mu J. Ya. Jadi hipotesis tandingannya begitu. Nah, hipotesis itu apa? Tesis itu pernyataan. Ya, pernyataan. Hipo itu lemah. Hipo namanya hiper. Kalau hiper kuat. Ya. Jadi kalau hipo itu lemah. Pernyataan yang lemah. Oleh karenanya perlu diuji. Ya, oleh karenanya perlu diuji. Diujinya bagaimana? Secara statistik. Nah, serius. Jadi kalian kalau belajar di luar, artinya kalau kalian bukan prodi statistik, melihat statistik ini aja udah ngeri. Ya. Ini statistik itu, jangan khawatir kalian. Kalau misalnya kalian pelajari dengan baik dan sebagainya, statistik itu diperlukan di mana-mana. Diperlukan di mana-mana. Apalagi di luar negeri. Setiap R&D, tahu R&D? R&D tahu nggak? Setiap R&D perusahaan, R itu riset, di development. Setiap perusahaan itu mestinya punya bagian yang mengurusi penelitian dan pengembangan. Ya, masuk produk A dari dulu cuma seperti itu terus kan nggak maju-maju. Ya, ya biasanya meng-hire statistisi. Ya, oke. Nah, berikutnya. Jadi kalau semua rata-rata perlakuan itu kita jumlah, ya, rata-rata populasi perlakuan 1, 2, 3 sampai yang ke A itu dijumlah, dibagi A yang kita dapatkan rata-rata keseluruhan tanpa memandang perlakuan yang mana, ya. Nah, definisi ini berakibat bahwa jumlah pengaruh dari perlakuan itu, jumlah pengaruh dari perlakuan yang kita tidak tahu, ini kan nggak tahu kita. Ya, kita nggak tahu. Justru ini yang mau kita pelajari. Ini yang mau kita pelajari. Pengaruh perlakuan pertama, pengaruh perlakuan kalau kita beri 160 watt itu berapa? 180 itu berapa? Itu justru itu yang kita pelajari. Ya. Nah, ya. Ini karena prodi statistik saya tidak langsung to the point. Rumusnya ini, bukan. Kalian perlu tahu. Itu bedanya. Kalau mau tahu ya jangan prodi statistik, ya. Oke, jadi jumlah ini harus sama dengan 0. Akibat apa? Akibat ini, ya. Oke. Jadi hipotesis ini tadi selain dinyatakan dengan rata-ratanya, kita bisa menyatakan dengan pengaruhnya. Ini tau bacanya. Kalau tadi mu ini tau, ya. Tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau yang terakhir berapa? Tau 4 sama dengan 0. Kalau semua sama, taunya sama dengan 0. Pengaruh perlakuannya nggak ada, 0. Sama. Ya. Yang kedua, ada.
minimal satu perlakuan. Ya, ini minimal satu, at least one. Karena ini negasi dari ini. Negasi dari ini. Ya sama aja misalnya. Kalau saya tanyakan, misalnya ada empat grup, 1, 2, 3, 4. Ya. Apakah keempat grup itu memiliki pengaruh yang sama? Ya. Kalau ada satu saja yang nggak sama, itu sudah merupakan salah satu ingkaran dari ini. Ya, ya. Jadi itu hipotesis. Hipo lemah, kalau lupa hipo, ya lawannya dulu hiper, hiper kuat ya. Oke. Nah sekarang ANOVA. Nanti kan kalian sering dengar ANOVA, analisis ovarian atau analisis keragaman. Di buku lain ada sidik ragam. Sidik itu menyidik, itu menganalisis. Ya, tergantung buku yang kalian, atau kalau di agama itu mazhab mana yang dipakai. Apakah mazhabnya IPB atau mazhabnya UGM misalnya gitu kan. Ya. Oke, ANOVA. Kita gunakan aslinya aja, ANOVA, analisis ovarian, singkatan. Namanya juga varian. Varian apa? Keragaman. Jadi adanya statistik itu karena adanya keragaman. Coba kalau dunia ini semua seragam, nggak perlu statistik. Ya, nggak perlu statistik. Buat apa? Adanya statistik itu karena semua data tidak sama. Varian. Yang dianalisis, data yang dianalisis itu adalah data-data yang sifatnya tidak sama, atau probabilistik, atau stokastik. Coba kalau datanya sama, ngapain dianalisis? Ya, coba nanti kalau kalian misalnya entah apa praktek lapang atau penelitian dan sebagainya yang menggunakan, misalnya ada satu variabel nih. Ini harusnya variabelnya masuk nih misalnya gitu kan. Apa? Daya listrik terpasang di daerah itu. Ternyata semua sama nih. 1.300 sama. Misalnya gitu ya. Itu nggak perlu dimasukkan. Nggak perlu dimasukkan dalam analisis. Dalam cerita aja di situ. Deskripsi bahwa penduduk tersebut semuanya menggunakan daya listrik misalnya gitu. Memasang daya listrik 1.300. Misalnya ke dalam regresi. Ya. Kalau variabel itu dipasang, nggak keluar. Hasilnya nggak keluar. Ya. Karena akan terjadi apa yang disebut dengan multicollinearity. Multicollinearity yang dia akan bermultikol dengan konstanta. Ya. Bahkan pakai tertentu nggak akan keluar hasilnya. Oke. Oke. Nah, jadi si model yang namanya YIJ sama dengan mana model tadi? Ini ya, model ini yang kita tahu hanya ini. Yang kita tahu. Yang kita tahu adalah yang kita amati. Ya, data ini YIJ ini yang kita tahu kan ini nih. Nah, ini kan kita tahu karena ini kita amati. Ya. Ini kita amati. Apakah mu-nya kita tahu? Apakah tau I-nya kita tahu? Ya? Nggak tahu. Ya, nggak tahu karena ini adalah data-data populasi. Kita bisa mengestimasinya. Oke. Ini kan rata-rata populasi. Pengaruh populasi perlakuan ke I, ya kan? Ini galat. Nah, kita bisa mengestimasinya. Estimasi rata-rata keseluruhan adalah rata-rata sampel. Jadi, kalau kalian menghitung data ini, ke-20 data ini dihitung rata-ratanya, itu bukan rata-rata populasi, itu bukan mu. Itu mu-topi. Ya, mu-topi atau rata-rata biasa. Y rata-rata. Rata-rata sampel, rata-rata berdasarkan pengamatan sampel ini, bukan rata-rata populasi. Ya. Gitu.
Nah, sekarang bagaimana mendekomposisi ini? Nah, yang kita sebut dengan ini SST, ini singkatan dari sum of square. Sum of square. Jumlah kuadrat. T-nya itu total. Kalau total, maka yang kita pakai dalam formula di sini adalah data aslinya, YIJ. Kenapa dikatakan jumlah? Ini jumlah nih. Jumlah ya. Jumlah. Kemudian yang kata kedua kuadrat, ini kuadrat. Yang dijumlahkan itu bentuk kuadrat. Ya. Dari total, ya. Total ini menggunakan pengamatan aslinya, YIJ. Jadi yang dikuadratkan ini adalah selisih antara. Jadi errornya, ini errornya. Ini error ya. Selisih antara pengamatan dengan rata-rata keseluruhan. Ini YIJ dengan rata-rata keseluruhan. Ya. Ini error. Error IJ. Error IJ. Ya, oke ya. Jadi jumlah kuadrat total. Nah, sekarang kita mau mendekomposisi. Mendekomposisi menurut bagiannya. Oke. Jadi kalau YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon J ini, ingat ya, yang ada indeksnya, yang ada subskripnya ini, yang pertama di sebelah kiri IJ. Ya, Y. Ini pengamatan. Apa yang kita amati, keragaman apa yang kita amati, itu sama dengan di sini keragaman akibat perlakuan. Tau I. Akibat perlakuan. Ya. Ditambah keragaman galat. Oke ya, ini total, sering disebut total atau apa yang kita amati, ini perlakuan, ini galat. Sehingga formula ini, ya, formula ini SST ini, jumlah kuadrat total ini, kita mau dekomposisi menjadi jumlah kuadrat perlakuan dan jumlah kuadrat galat. Ya, oke? Ingat, lihat persamaan 35 ini trik. Ya. YIJ dikurang Y titik-titik rata-rata. Ingat nih ya, YIJ-nya di sini. YIJ-nya di sini, min Y titik-titik rata-rata di sini. Ini dikurang sesuatu, ini ditambah sesuatu yang sama ini. Sehingga di dalam kurung besar ini sama, tidak berubah. Oke? Ini tidak berubah nilainya. Kemudian ini kita kuadratkan sesuai dengan ini kuadrat. Ya. Anggap ini A, ini B. Jadi A plus B kuadrat. Ya, A plus B kuadrat. Nah sekarang, di sini A kuadrat. Ya. Y, I titik rata-rata dikurang Y titik rata-rata kuadrat. A kuadrat. Ya. Yang di sini B kuadrat. Ini B-nya. Ya. YIJ dikurang YI titik rata-rata kuadrat. Ya kan? Nah. Ditambah 2AB. 2AB. Ya kan? Oke. Paham? Oke. Di sini sebetulnya ini kan jumlahnya itu ada selain I, ada jumlah J. Selain I, ada J. Tetapi di dalam notasi jumlah ini tidak ada subscript J. Ya, tidak ada subscript J, yang ada I. Oleh karenanya, ini sama saja menjumlah sebuah konstanta, katakanlah jumlah 5. Ya, J sama dengan 1 sampai 10. Menjumlahkan konstanta 5, 10 kali. Ini menjumlahkan konstanta ini N kali. Jadi sama dengan N kali jumlah ini. Kan nggak ada, di sini nggak ada J.
Ya, ada J. Jadi jumlah ini ke depan menjadi N. Ya, ini bisa tukar tempat. Jadi tukar tempat dulu. Jumlah J dari 1 sampai N gitu ya. Nah, jumlah apa? Jumlah ini. Sigma I dari 1 sampai A dari ini kuadrat. Dari ini kuadrat ya. Oke? Baik. Selanjutnya. Yang di sini ya, yang di sini nih. Ini enggak ada J ya, enggak ada J. Nah, kalau enggak ada J, maka jumlah I dari 1 sampai A dari ini saja. Ini kan bisa ditukarkan. Misalnya oke, kalau gitu karena nggak ada J, notasi jumlah ini ke sini dong, ya. Notasi jumlahnya jadi di sini jumlah. Jumlah ini tetap ya. Kemudian jumlah ini. Artinya 2 kali penjumlahan. Kali perkalian 2 penjumlahan. Ya, oke. Tetapi yang bagian ini ya. Ini. Itu bisa diartikan oke. Jumlah YIJ ini J dari 1 sampai N sama dengan YI titik. Tadi pertama kali kita YI titik sama dengan apa, ya. Kemudian ini dianggap sebagai konstanta, ya, dianggap sebagai konstanta. Ya. Ada N kali, jadi N kali YI titik rata-rata. Sehingga ini kalau kita elaborasi sama dengan 0, ya, sama dengan 0 nih. Jadi bagian ketiga ini sama dengan 0. Oke. Nah, oleh karenanya ya, apa yang kita dekomposisi tadi hasilnya adalah 36 ini. Ini yang disebut jumlah kuadrat total. Ini jumlah kuadrat total. Ya. Oke. Nah, dekomposisi menjadi ini jumlah kuadrat perlakuan, ini jumlah kuadrat perlakuan, ya. Ini jumlah kuadrat galat. Jadi jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat perlakuan ditambah jumlah kuadrat galat. Jadi SST ini untuk membedakan T total dengan T treatment perlakuan. Ini treatmentnya ditulis panjang. E-nya error, ya. Nah, oke. Masing-masing jumlah kuadrat ini, distribusinya Chi kuadrat, ya. Kalau YIJ distribusinya tadi kan normal, ya, normal. Nah, ini melalui jalan panjang, jumlah masing-masing jumlah ini distribusinya Chi kuadrat, ya. Oke. Oke. Baik ya. Nah, sekarang bagaimana menganalisis tadi? Oke. Kita teruskan sebentar. Nah, ini masing-masing jumlah kuadrat, ini jumlah kuadrat perlakuan dibagi A-1. A-1 itu derajat bebasnya. Derajat bebas perlakuan. Ini nilainya sama dengan ini. Ya, nilainya sama dengan ini, ya. Kan SS treatment ada tadi. Ini SS treatment, ya. SS treatment itu bagian pertama ini. Bagian pertama ini. Oke. Jadi kalau di bagian A-1. Nah, distribusi. Oke. Sekali lagi ya, distribusi masing-masing jumlah kuadrat itu Chi kuadrat. Oke. Nah, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya itu sama dengan namanya mean square atau kuadrat tengah. Kuadrat tengah. Ya. Nah, kalau SSE jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat, ini kuadrat tengah galat. Kalau SS treatment dibagi derajat bebasnya atau perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebasnya ini kuadrat tengah perlakuan. Ya. Nah, sekarang kalau minggu lalu itu saya ajarkan bagaimana mencari nilai harapan kuadrat tengah itu untuk model yang seimbang, ya. Ini juga seimbang, tapi dengan cara yang rumitnya. Ya, cara rumitnya, teorinya begini, ya. MSE ini SSE dibagi N-A, ya. Oke. Yang bukan
variabel. Yang bukan variabel itu seper n min a ini. Ini bukan variabel. Yang lain ini variabel. Sehingga bisa dicari nilai harapannya. Ya, nilai harapan. Oke. Kemudian di sini dijabarkan bentuk kuadratiknya. Jadi YIJ kuadrat dikurang YIJ dikurang ditambah ini ya. Ya. Selesai di sini kita dapatkan tetap aja nilai harapan ini. Ya, nilai harapan dari semua ini. Sekarang kemudian diganti dengan YIJ itu apa? YIJ itu mu ditambah tau I tambah epsilon IJ. Ya, dikuadratkan. Demikian juga YI titik rata-rata itu apa? YI titik rata-rata itu ini. Dibagi dengan N. Ya, kuadratkan. Nah, ini yang disebut nilai harapan kuadrat tengah galat. Nilai harapan kuadrat tengah galat. Nah, kalau di apa namanya cari ini adalah YIJ ya. YIJ. Nah, YIJ itu kita kembali ke datanya. Nilai harapan YIJ sama dengan mu plus tau I. Ini mu plus tau I ya. Ini agak sulit dikit. Karena ini YIJ. Nilai harapan dari YIJ itu adalah mu plus tau I. Ya. Ini nilai harapan YIJ adalah mu plus tau I. Oke? Dari sana. Dari sana nanti kita dapatkan nilai harapan dari kuadrat tengah galat itu, nilai harapan dari kuadrat tengah galat itu akhirnya ini saling menghilangkan. Di sini di dalam kurung ini adalah n min a dalam kurung kali sigma kuadrat dibagi n min a jadi sigma kuadrat ya. Dan dengan cara yang sama meskipun agak panjang itu kita dapatkan nilai harapan kuadrat tengahnya adalah sigma kuadrat ditambah kalau istilah kita kemarin V ya. VA. Oke. Nah, bagaimana kita membuat tabelnya, tabel analisis ragaman ya. Nih. Total tadi di sini ada sumber tabel ANOVA itu ada beberapa kolom. Kolom pertama itu sumber keragamannya. Sumber keragamannya ini YIJ total. Total itu didekomposisi menjadi pengaruh perlakuan di sini Bridgman treatment dan pengaruh galat. Ya. Oke, ini jumlah kuadratnya sesuai dengan rumus tadi. Ini derajat bebasnya. Ini derajat bebasnya. Derajat bebas adalah kalau total ini banyaknya pengamatan keseluruhan itu N dikurang 1. Derajat bebas perlakuan adalah banyaknya taraf perlakuan dikurang 1. Derajat bebas galat selisihnya. N-1 min A-1. Jadi N-A. Oke. Oke, jadi yang di sini ini caranya, cara manualnya ya. Ini cara manualnya YIJ ya, YIJ kuadrat, artinya masing-masing ini dikuadratkan. Nanti akan saya ajari bagaimana menggunakan Excel secara manual dan secara menggunakan add-in yang ada di Excel. Ya. Tapi tetap harus tahu ini dulu biar nggak bingung. Mana yang dihitung. Jadi yang pertama kali jumlah-jumlah ini yang dijumlahkan itu kuadrat dari tiap perlakuan, tiap pengamatan ini. Jadi dari 575 sampai 710. Maka ini titik. Ya. Nanti kalau jawab juga gitu, jangan tulis semua itu habisin waktu. Jadi 575 kuadrat, 45, 42 kuadrat dan seterusnya misalnya gitu ya. Oke. Oke, 12.355 ini adalah total keseluruhan. Jadi semua ini kalau dijumlah 12.355. Ini adalah total masing-masing baris, masing-masing perlakuan. Ini total perlakuan 1, 2, 3, 4. Ini rata-rata perlakuan 1, 2, 3, 4. Ini rata-rata keseluruhan. Ya. Oke. Ini bagaimana menghitung jumlah kuadrat perlakuan?
Kalau jumlah kuadrat perlakuan yang dipakai di sini, yang dikuadratkan adalah total masing-masing taraf perlakuan. Jadi 2756 kuadrat ini, yang dipakai ini kuadratkan di sini sampai kuadratkan di jumlah. Ya. Nah, karena masing-masing data ini berasal dari 5 pengamatan, maka di sini harus dibagi dengan 5. Ya, dibagi 5. Kemudian dikurangi yang di belakang ini sering disebut dengan faktor koreksi. Faktor koreksi. Jadi faktor koreksi untuk total dan perlakuan ini sama, yaitu total keseluruhan dikuadratkan dibagi banyaknya semua amatan. Ya, banyak semua amatan. Oke. Nah, selanjutnya nanti bisa diikuti sekarang Excel-nya. Oke. Cara yang paling gampang begini. Pertama, beri nama dulu. Beri nama array ini, saya menuliskannya seperti itu ya, variabelnya kolom, atau di sini perlakuannya kolom. Misal ini saya beri nama total. Total. Oke. Cara beri namanya di sini. Oke. Kemudian tadi diperlukan Y1 titik, Y2 titik, dan seterusnya. Berarti jumlah ini. Kita jumlahkan dulu. Jumlah ini. Oke. 2756. Semua dijumlah. Oke. Nah, kemudian ini diberi array ini diberi nama. Karena ini nanti kita mau kuadratkan. Namanya misalnya perlakuan. Perlakuan. Oke? Perlakuan ya. Oke. Nah, setelah itu kita boleh langsung ke tabel ANOVA. Tadi yang pertama kali sumber keragaman. Sumber keragaman ya. Keragam. Derajat bebas. Kemudian jumlah kuadrat. Kuadrat tengah. F hitung. F hitung. Nilai peluang. Oke. Saya akan gunakan di sini sumber keragaman pertama itu perlakuan. Tau I. Perlakuan. Yang kedua epsilon IJ, galat. Keduanya ini merupakan dekomposisi dari yang namanya total. Oke? Perhatikan ya. Ini biar lebarnya bagus. Nah, nanti kurang bagus, belah. Nanti dibagusin, sendiri. Oke, diawali dari perlakuan. Dari total. Derajat bebas total adalah banyaknya semua pengamatan dikurang 1. Semua pengamatan array-nya namanya apa? Total. Jadi makanya perhatikan. Count. Count adalah menghitung semua data atau banyaknya data total. Data total. Tadi saya beri nama total, ya kan? Nah, dikurang 1. 19. Ya, 19. Dengan cara yang sama, bahwa derajat bebas perlakuan adalah count, tapi bukan total. Perlakuan. Perlakuan dikurang 1. 3. Derajat bebas galat, karena cuma ada 2, ini sama dengan ada 2 komponen,
sama dengan derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan. 16. Oke. Nah, sekarang mulai jumlah kuadrat. Jadi ya, perhatikan. Biar nanti walaupun lihat videonya, ulangannya, itu enggak susah. Sama dengan yang dihitung jumlah kuadrat total. Sigma YIJ kuadrat. Jadi yang dikuadratkan YIJ. YIJ adalah data pada array namanya total. Sum. Bukan sum saja, tapi square. Sum SQ. Ya. Sum SQ. Dari array yang namanya total. Ya. Ini sudah sum SQ total itu sudah jumlah-jumlah. I dari 1 sampai 4, J dari 1 sampai 5, YIJ kuadrat. Ya. Oke? Dikurang faktor koreksi. Yang namanya faktor koreksi itu jumlah nilai total keseluruhan. Jadi sum dari total, nggak pakai SQ. Sum total, ya kan? Kita kuadratkan, kuadrat. Oke? Dibagi dengan banyaknya semua pengamatan total. Count total. Count. Jangan salah. Count total. Oke? 72209. Benar nggak? Benar kan? Nah, sekarang. Untuk perlakuan. Untuk yang perlakuan. Ini kopikan dulu ini. Biar salah. Kopikan dulu. Jadi copy ke sini. Salah kan? Orang dia, kalau kita lihat di sini rumusnya seperti itu kan? Nah, di sini diganti. Di sini diganti perlakuan. Tetapi ada tetapinya. Karena setiap perlakuan tadi, setiap total perlakuan itu merupakan jumlah dari 5. 5 pengamatan. Ini harus dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5. Bagi dengan 5. Oke, saya tulis 5 dulu, biar sama nggak di situ? Sama nggak? Sama kan? Nah, sekarang 5-nya itu diganti. 5-nya ini diganti dengan variabel. Dari mana 5? 20 dibagi 4. 20 itu apa? Count total. 4-nya count perlakuan. Nah, jadi gitu. Jadi nanti biar mudah kalian menganalisis, ya. Apapun nama rancangannya, asal caranya begitu, asal tahu, nanti mudah. Jadi 5-nya diganti. Caranya gini, buat kurung dulu, kurung buka, kurung tutup. Kemudian disisipkan di kurung buka, kurung tutup itu hasil bagi count total, ya, count total dibagi count perlakuan, ya. Kurung tutup, ya, jangan lupa. Sama kan? Tujuannya apa? Tujuannya, oke. Andaikan saya sisipkan di sini atau saya hapus di sini satu perlakuan, ya. Coba saya hapus satu perlakuan, saya hapus, ya. Ini sengaja saya hapus. Entire column. Rumusnya nggak rusak. Ya. Atau saya sisipkan perlakuan baru, nggak rusak. Ya, saya balikkan. Paham? Kalau 5 tadi, harus ngedit. Kalau 5 harus ngedit tadi. Tapi karena rumus, nggak ngedit. Ya. Oke, baik. Berikutnya, jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Kopikan aja di sini. Ya, dikopikan sini. Ya, kopikan. Loh, itu 52 kok di sini 8. Nah, ini karena yang ditampilkan sama komputer ini aja, ya. Karena ini kan penghitungan langsung, ya. Jadi yang ditampilkan komputernya agak beda dikit. Nggak masalah. Kalau mau ya
Dilebarin dikit lah ini ya. Oke. Nah, sama kan? Oke, berikutnya kuadrat tengah. Yang namanya kuadrat tengah adalah jumlah kuadrat dibagi derajat bebas pada setiap sumber keragaman. Jadi jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Nah, ini juga sama. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya sehingga bisa kita kopikan dari sini. Ya. Nilainya 33,7. Oke. Berikutnya, kolom berikutnya lagi. Yang namanya F hitung itu adalah rasio dari dua kuadrat tengah. Kalau di sini hanya perlakuan dibagi dengan galat. Jadi derajat kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. 66,8. Ya. Nilai peluang. Nah, nilai peluang ini digunakan untuk mengatakan hipotesis 0 atau hipotesis 1 yang didukung oleh data ini. Ya. Kalau mendukung hipotesis 0, artinya kita menerima hipotesis 0. Kalau mendukung hipotesis 1, artinya kita menolak hipotesis 0. Ya. Jika nilai peluang, jika nilai P ini, ya, jika nilai P ini nilainya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Ternyata pengujian itu ditentukan apa 5%, apa 1%. Ya. Artinya jika lebih kecil dari taraf nyata pengujian, hipotesis 0 ditolak. Ya. Cara menentukan nilai P gimana? Saya tanya dulu, statistiknya apa di sini? Statistik hitungnya apa? Hipotesis ini diuji dengan menggunakan statistik apa? Sebelahnya itu nggak ada, F. F ya. Karena statistik F, statistik uji adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis. Ya. Karena F, maka yang kita cari di sini peluangnya adalah peluang dari sebaran F. Ya. Sebarannya F, ya, F ya. Mencari peluang itu dengan perintah dis. Dis itu mencari peluang. Mencari peluang di sebaran F, ya, dengan menggunakan sebaran F. Pada titik berapa? Pada titik berapa? Ya. Pada titik 66,8. Jadi kalau ini distribusi F kayak baret tuh, ya, distribusi F begini. Ini titik 0, F itu tidak ada negatif. 0. Di sini titik 66,8. 66,8. Jadi kalau distribusinya begini, ini titik 66,8. Distribusinya itu sangat tergantung dengan derajat bebas. Ya. Berapakah luasan? Berapakah luas di sebelah kanan? 66,8 itu sama dengan ini. Berapakah derajat bebasnya? Derajat bebas membilang karena 66,8 itu hasil bagi kuadrat tengah perlakuan yang derajat bebasnya 3, ini derajat bebas 9. Berarti kita tulis 3. J5, kita menggunakan sel. Ya. Soalnya kalau angka, siapa tahu ganti seperti tadi. Ya. Derajat bebas penyebut 66 itu 66,8 itu hasil bagi 22.000 dengan 333. Derajat bebas penyebutnya adalah J6. Ya. Kurang tutup. Emangnya 0? Ya enggak lah. Ya. Nah, itu ya. Artinya sangat kecil sekali. Ini kalau diteruskan tuh nilainya kecil banget. Ya. Coba. Nah, ini baru digit ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi biasanya 2,883 E min 09. Berarti nilai ini sangat kecil. Ada pertanyaan? Jadi karena nilai peluang
di sini sangat kecil, ya, jauh daripada 1%, apalagi 5%, 1% aja jauh, apalagi 1%. Maka hipotesis nol yang mengatakan semua perlakuan mempunyai pengaruh yang sama, atau rata-rata populasi akibat perlakuan itu sama, itu ditolak. Tidak benar bahwa, ya, ditolak. Oke? Ada pertanyaan? Ini harus bisa. Ya, oke. Sekarang saya copy. Saya copy ya. Datanya ini saya copy. Yang kuning itu bukan data, yang kuning itu kode taraf perlakuan. Kode taraf perlakuan. Saya taruh sini. Oke? Sekarang yang agak gampangnya. Bukan berarti kalian yang tadi harus bisa. Ya, harus bisa. Kalian yang gampangnya, kalau kalian ngajari teman kalian bukan orang statistik. Di bawah data ini ada modul namanya data analisis. Data analisis keluar, ya kan? Keluar data analisis. Pilih ini, ya. Mana tadi? Single factor. Paling atas ini analisis ANOVA single factor. Cocok kan? Udah. Alangkah gampangnya, ya kan? Gampangnya, makanya ini ini nggak usah pakai, kalau cuman beginian nggak usah pakai SPSS, nggak usah pakai paket-paket yang besar. Input ring. Nah, ringnya kalian sorot mulai dari ini. Ini kan judul, ini kan nama perlakuan ya. Oke, nggak masalah. Ini penggrupannya berdasarkan kolom. Kalau kalian nulisnya begini sesuai dengan buku itu, yang diklik yang row, ya. Karena ini bukan data, itu label dari perlakuan, kita klik ini, label di baris pertama. Ya. Nah, ini alfa. Alfa itu yang tadi dikatakan taraf nyata pengujian. Di sini default itu kalau nggak kita rubah aja 5%. Yang perlu kalian tahu, apakah taraf nyata pengujian itu alfa? Ini adalah peluang. Peluang kita diperbolehkan membuat kesalahan. Ya. Kesalahan apa? Kesalahan dalam hal menolak hipotesis. Padahal hipotesis itu benar. Jadi peluang menolak hipotesis, padahal hipotesis itu benar. Itu taraf nyata pengujian. 5%. Biasanya 5%. Biasanya yang lazim. Semakin kecil, semakin bagus. Misalnya dari 100 pengambilan keputusan yang sama, kita boleh salah 5. Boleh salah, kan? Kalau 1%, ya dari 100, 1. Ingat ya. Siapa tahu kalian nanti ditanya, kenapa 1 dan 5%? Yang nanya teman kamu yang bukan orang statistik. Kenapa kok selalu 1 dan 5? Yang pertama itu yang lazim dipakai untuk penelitian-penelitian yang tidak ada kaitannya dengan nyawa manusia. Coba dari 100, boleh mati 1. Dihukum kalian. Ya. Kalau itu eksperimen itu berkaitan dengan nyawa manusia. Kalau nyawa hewan, nyawa binatang, jadilah. Enggak ada peri kehewanan, peri kebinatangan. Ya. Tapi itulah ya. Jadi kalau misalnya untuk penelitian-penelitian yang satu itu. Kedua, alasan berikutnya yang berkaitan dengan misalnya tingkat ketelitian. Kalau kawan kamu misalnya melakukan penelitian di laboratorium yang misalnya sudah dibikin sedemikian rupa sehingga jangan ada kontaminasi. Itu lebih kecil lebih bagus. 1%, mungkin 1/1000. 0,001. Semakin kecil lebih bagus.
Di lain pihak, teman-teman kamu yang dari ilmu sosial, di mana percobaannya banyak gangguan, ya, yang tidak terkontrol. Mungkin bukannya 5%, 10% masih boleh. Misalnya apa perihal masalah sosial kan banyak kali situ. Variabel yang harus dikendalikan mestinya kan banyak. Kalau di laboratorium masih bisa dikendalikan, ya kan? Kalau di luar susah. Jadi 5 ini yang lazim dipakai. Apa hanya 5 dan 1? Enggak boleh enggak 2%, 3%? Boleh. Ini yang lazim aja, ya. Jadi kalau kalian ditanya punya jawaban. Ya. Daripada masa orang statistik nggak ngerti, ya kan banyak kalian. Oke, jadi gitu ya. Kemudian berikutnya, jadi ini bisa diganti 1, bisa diganti 1, gitu ya, atau 2, terserah. Berikutnya outputnya mau diletakkan di mana? Oke, outputnya pilih ya. Kalau di worksheet ini letakkan di mana? Ini klik dulu sini, letakkan. Oke, di sini. Ini pojok kiri atasnya. Kemudian klik. Sama kan? Sama nggak hasilnya? Sama. Oh ya nggak ada ini aja. F-grid-nya kok nggak ada? F-kriteria. Oh, kalau mau seperti itu bisa, nggak masalah. Oke. Kalau kita mau gunakan 1%, misalnya ya, tambahkan sini F-kriteria. Tadi F-dis. Nah, kalau mau mencari di tabelnya, itu F, INV. F, distribusinya F. INV. Oke. Mau berapa persen? 1%. 1%. Ya. Derajat bebas pertama 3. Derajat bebas kedua 16. Oke. 5,29. Ya, sama dengan ini tadi. Ya. Nah, ya. Ya, jadi kalau ngajarin temanmu pakai ini aja. Data analisis ini. Lihat. Loh, saya tetap harus ngajari bagaimana jalannya di kelas ini. Kalau kelas lain enggak. Seperti ini, cara bacanya gimana? Udah, selesai. Ya. Ini ada di semua Microsoft Excel, data analisis. Kalau belum nampak di sini, ya. Kalau belum nampak sini, itu belum dikeluarkan. Tinggal di mana, Mas? Tinggal di mana? Oh, di mana? Melewati 2 kali banjir ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Oke. Saya hapus. Jangan saya hapus lah. Sekarang pakai yang ini. Saya copy ini aja ya. Ini saya copy di sini. Oke, saya lanjutkan. Kalau kalian ada pertanyaan? Kalau kalian sudah memasang X real stat, ini di add-in ini, real statistik ya. Ada di sini, ya. Jadi di sini ada kalian tinggal mencari modulnya. Modulnya banyak ini. Modulnya banyak. Ini ANOVA ya. ANOVA, one factor ANOVA. Ya. One factor ANOVA. Kalau mau statistik deskriptif dulu, yang misalnya box plot tadi, saya kira box plot di Excel nggak ada. Saya tuh udah nyari-nyari box plot nggak ada di Excel. Ada? Di mana? Di mana? Insert. Gambar box plot. Ya? Oh, rekomend chart ini. Oke, mantap lah itu. Ya. Ya, ini ya. Ini kan deskriptif statistik and normality. Coba. Nah, kan langsung keluar nih. Ya. Langsung keluar. Input ringnya apa? Kalian input ringnya ini. Kan gitu ya. Oke, kolom heading included with data.
Andaikan ini aja lah. Andaikan ini aja. Ini box plot sudah ada. Box plot with outlier ada, deskriptif statistik ada ya. Bahkan uji Shapiro-Wilk untuk normalitas juga ada di sini. Andaikan diklik OK saja. Letakkan di mana? Di sini. Sorry. Nah, ini ya. Ini ada box plotnya. Cuman ini jaraknya harus diganti di sini ya. Di sini diganti. Di double klik begini. Nanti sorry. Jangan mulai dari 0. Mulai dari 500. Jadi biar gambarnya bagus. Ya. Ini box plot. Wis. Ya, oke. Kemudian ini statistik deskriptifnya. Ya. Tadi deskriptifnya. Kalau misalnya mau ke lihat uji normalitas ada di sebelah kanannya. Ya, ini uji normalitasnya. Namanya Shapiro-Wilk. Hipotesis nol mengatakan data berdistribusi normal. Hipotesis tandingan mengatakan data tidak berdistribusi normal. Hasilnya mengatakan, nih, nilai peluangnya adalah 27%. Jadi hipotesis nol diterima atau ditolak? Diterima. Artinya data berdistribusi normal. Jadi normal. Semua data normal nih. Ya, asumsinya udah oke, ya kan? Asumsinya udah oke. Ada pertanyaan? Gampang kan? Wah. Nah, jadi bolehlah dipakai itu ya. Jadi add-ins dari RealStat bisa dipakai. Kita kembali ke sini, ini sama ya, sama yang tadi. Sama dengan yang tadi, nilainya maksudnya. Oke. Pertanyaannya, kan di sini menghasilkan bahwa hipotesis nol ditolak. Ya, hipotesis nol ditolak. Artinya sedikitnya ada sepasang perlakuan yang tidak sama. Ya, sepasang perlakuan yang tidak sama. Sepasang perlakuan yang mana? Sepasang perlakuan yang mana? Apa 160 dengan 180 atau yang mana? Untuk menjawab itu, kita tunggu minggu depan. Ya, minggu depan. Ya, sorry ada pertanyaan ya. Jadi kan K0 tadi ditolak. K0 mengatakan bahwa semua perlakuan memiliki semua perlakuan pengaruhnya sama atau rata-rata semua perlakuan sama. Ditolak. Ditolak artinya sedikitnya ada sepasang. Sedikitnya ada sepasang perlakuan yang pengaruhnya tidak nol, ya kan? Atau rata-rata, kalau dari rata-rata yang rata-ratanya tidak sama. Yang mana yang nggak sama minggu depan? Oke? Ya.